Saya sangat terima kasih kepada mereka berdua, karena dengan mereka berdua ini alhamdulillah Dojo Mas Kembambang sekarang bisa berkembang lebih baik daripada yang kemarin, alhamdulillah. Itu Mas, itu masalah sejarah. Salam Jujutsu. Os. Izin Mbak Jenal, Mas Beni, Mas Tarmizi. Tadi sudah habis latihan. Saya sudah mengikuti latihan Dojo Mas Kembambang. Nah, ini izin saya untuk sejarah ini, Pak. Ya. Jenal. Jadi sejarah Dojo Mas Kembambang ini waktu itu berdiri tahun berapa, Pak Jenal? Assalamualaikum. Os. Ya. Untuk berdirinya Dojo Mas Kembambang itu tanggal 16 September 2014. Jadi pada waktu itu untuk pendirinya emang dari Dojo Mas Kembambang saya pribadi. Terus untuk awalnya untuk pelatihnya saya sama Pak Marno almarhum dan terus dilanjut sama Pak Beni sama Pak Tarmizi untuk Dojo Mas Kembambang. Saya sangat terima kasih kepada mereka berdua, karena dengan mereka berdua ini alhamdulillah Dojo Mas Kembambang sekarang bisa berkembang lebih baik daripada yang kemarin, alhamdulillah. Itu Mas, itu masalah sejarah berdirinya Dojo Mas Kembambang itu. Jadi sejarah dirinya tadi seperti itu. Nah, kemudian selama berdiri dengan Dojo Mas Kembambang ini, prosesnya bagaimana untuk mendirikan sebuah dojo? Apalagi saya lihat ini Dojo Mas Kembambang ini satu-satunya dojo umum di kecamatan kota ini, Pak Jenal. Iya betul Mas. Emang kendalanya ya dari awal itu emang sama Pak Warno ya, veteran di sini ini rumahnya. Dulu banyak kendala Mas, terutama satu dari lingkungan. Baik. Terus kedua, ada dari perguruan yang lain yang tidak senang dengan keberadaan kita. Nah, mungkin, tapi prinsip saya seperti ini Mas. Prinsip saya berdiri Dojo Mas Kembambang ini dasarnya adalah niat saya baik. Jadi saya tidak punya niat dalam arti niat yang jelek, enggak. Prinsip saya melatih Jiu-Jitsu di sini adalah untuk membina anak-anak ini. Ya, satu saya itu yang paling saya utamakan anak itu apa? Ya. Belajar etikanya Mas. Etika, ya, terus jujur, disiplin, tanggung jawab. Saya utamakan Mas. Sesuai Iya, betul. Nah, jadi kita juga sumpah dan semboyan tetap kita namanya juga sumpah dan semboyan. Ya, jadi intinya kalau kita punya etika, itu kan dimanapun kita berada, kalau kita punya etika kan orang akan senang. Lain dengan orang tidak punya etika, sepinter apapun orang tidak punya etika, saya kira ya banyak yang tidak senang. Ya alhamdulillah ya, dengan perjuangan saya dan Pak Warno, Pak Marno, alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Iya, alhamdulillah. Jadi memang apalagi sekarang ya teman-teman ya, anak-anak Gen Z ya, anak Gen Z ini kadang-kadang kurang etikanya ya, begitu ya. Betul. Jadi selain bela diri tapi juga dilatih etika ya, Pak ya. Betul. Nah, makanya sumpah semboyan itu sebenarnya membentuk karakter siswa sebenarnya. Dari Dojo Mas Kembambang ini kan udah banyak atlet yang terbentuk nih. Salah satunya Stefani itu udah bahkan sampai internasional ya, dan Jepang gitu. Nah, untuk generasi atlet muda ini saran dan pesan bapak-bapak pelatih ini apa ini kepada atlet-atlet kita ini? Sebenarnya saya pribadi Mas, pengalaman saya pribadi ya, itu pembentukan atlet petarung itu nomor satu kalau saya pribadi itu adalah di mental ya.
yang penting nomor satu mental dulu. Ya, mental, terus disiplin, ya, disiplin dalam latihan, mental, disiplin latihan, jujur, tanggung jawab. Gitu. Jadi kita emang ada kesatuan mas, nggak bisa. Ada mental, nggak ada disiplin, nggak jadi. Jadi harus ada keseimbangannya, semua ada jadi satu nanti. Nah, istilahnya dari iya memang ada kaitannya semua. Jadi kalau cuma latihan tanpa disiplin juga tidak bisa, mental bagus tanpa disiplin juga tidak bisa. Jadi itu menurut saya pribadi Mas. Itu pembentukan atlet itu seperti itu. Coba kalau dari Pak Beni atau dari Pak Tarmizi ada tambahan? Kalau saya pribadi, apa yang dikatakan Pak Jaina adalah betul. Memang nomor satu adalah mental. Mental itu berkaitan erat dengan fisik. Setelah kita melakukan pembelengan fisik, tentunya mentalnya akan terbentuk. Di saat kita gembleng, mereka akan terasa capek, terasa wegel hatinya, tapi harus dijalani. Setelah dijalani, mereka lolos pada suatu ujian. Nah, disitulah dia akan merasakan jadi juara yang sesungguhnya. Mentalnya terbentuk. Enggak, istilahnya orang Jawa ngarani tokoh-tokoh orang Jawa zaman dulu ojo aluman. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau kita mendidik seorang atlet jiu-jitsu, kalau kita misalnya sebagai seorang pelatih misalnya selalu memanjakan aleman, kita mau saya suruh ini kewo pakai jangan. Jadi kita beranikan diri, ujiannya begitu. Kalau mentalnya sudah terbentuk, ibarat mental dan fisik itu adalah wadah. Ya, wadahnya sudah bagus, sudah kuat, baru kita kasih ilmu. Jangan seperti sekarang, mohon maaf teman-teman, yang terjadi sekarang dikasih ilmunya, mental fisiknya nggak nyampe ya. Akhirnya apa yang kita harapkan sebagai seorang trainer, seorang pelatih itu nggak sesuai harapannya, karena mohon maaf banyak sekali mereka para genset sekarang merasa wah dengan bisa pakai HP, oh saya tahu teknik ini. Iya, dia tahu ilmunya, tapi dia nggak dapat mentalnya. Padahal mental itu nggak boleh dipelajari melalui gadget, harus langsung dia kepanasan, ya kehujanan, jadi ketat sama pelatih, harus nurutin push up, harus seperti itu. Bukan karena kita kejam dan sebagainya, tapi memang harus melalui tahapan seperti itu biar membentuk mental si atlet tersebut ya. Karena kalau mentalnya bagus, ibarat kena soto keras itu rasa sakit itu enggak ada, kita akan nggak kapok lagi. Nah, saya tahu sebenarnya saya sudah lama, waktu dulu itu cuma tanya Pak Zainal, Stefani itu kok menangan ya, kok latih apa Pak Zainal? Ya kok tak latih ngono aja. Iya. Tak latih nendang pul, penting refleks. Ya, karena memang sebenarnya kalau segala sesuatu wadahnya sudah bagus, teknik yang biasa pun akan menjadi luar biasa. Meledaknya sampai ke internasional seperti itu. Mungkin saja. Siap. Jadi memang kunci para pelatih ini intinya di mental ya. Betul. Itu mental itu sangat membentuk atlet teman-teman. Tapi dengan begitu, dengan prinsip sedemikian rupa menggambarkan atlet-atlet 7 Mas Kumambang ini sukses, gitu ya. Nah ini untuk kita para praktisi jujitsu, apa senior saya ini, nah harapannya untuk jujitsu ke depan kita udah melakukan Porcup, Porprof, Pon, dan SEA Games. Nah ya harapannya ke depan lagi gimana ini untuk jujitsu tercinta kita ini. Harapan pribadi saya ya, semoga
kedepannya khususnya untuk cabang lebih baik dari sekarang, dari mulai ya organisasi, kepengurusan, dan maaf ya, maaf dari cabang sendiri mungkin sering silaturahmi lah. Baik. Karena apa? Dengan adanya silaturahmi ke-7 itu kan kita merasa iki dulurku ya. Iya. Kita dianggap saudara. Nah, gitu loh Mas. Jadi ada rasa saudara, betul-betul saudara. Berarti saya kesini juga Ya, saudara ini. ya, alhamdulillah makanya. Alhamdulillah. Bukannya kita pengen dihormati atau apa, enggak Mas. Tapi kan rosok yang penting rasa ini loh Mas. Rasa kita itu the big family Jiu-Jitsu ya, keluarga besar Jiu-Jitsu. Makanya kalau kita merasa keluarga yo tak endangin lah, kayak koncoku neng kono, dulurku neng kono lah. Maksud saya kan seperti itu. Moga-moga harapan saya seperti itulah untuk cabang. Maaf loh ya ini. Enggak Mas Denny, Pak Denny, saran untuk teman-teman kita. Terima kasih. Jiu-Jitsu kita ini. Untuk Jiu-Jitsu kita tercinta tentunya IJI, Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Jadi kalau Pak Jainal bilang secara kedepannya tentang tata kelola organisasi, tentang silaturahim, Ya. saya ke keilmuan jiu-jitsunya sendiri IJI. Jadi meskipun teman-teman Gen Z berarti tahu mendunia secara ilmu jiu-jitsu, melihat dunia maya diajar itu di Eropa seperti apa, di Brazil seperti apa. Saya cuma bilang ojo gumunan. Kalau orang gumunan berarti seperti ini Mas, maaf. Jadi ini ajaran wali Songo seperti Sunan Kalijaga. Ojo gumunan, ojo gutunan, dan ojo alamat. Itu mungkin maksudnya gimana, ini bahasa Jawa semua ini teman-teman yang ngerti ya. Bagaimana ini falsafah yang tinggi. Itu falsafah, sebenarnya falsafah yang ada di kita. Ojo gumunan dengan ilmu-ilmu, misalnya di Jiu-Jitsu sana, negara sana seperti ini. Sebenarnya kalau kita mau mengeksplor, mau menggali seperti apa yang diajarkan para senior kita yang sudah nggak ada, seperti Mas Nur, Mas Masih dan sebagainya, Pak Firman, Pak Tony. Dulu saya ingat pelatih saya kan letengnya Mas Jainal. Dia kasih krep misalnya jabat tangan siji di loro, sesok ketemu di Selasa di malam minggu itu udah di 5. Nah, itu namanya menggali, mengeksplor, walaupun belum sempurna tapi kan mau. Nah, itu namanya mengeksplor, menggali, biar kita mencari ilmu yang baru, mencari solusi ke depannya. Jadi di IJI itu sebenarnya pukulannya, tangkisannya, tendangannya, bantingannya, kalau kita rutin, kalau kita mau menggali lagi, ternyata seperti itu. Mohon maaf, misalnya seperti ini, yang lagi tren sekarang di Newaza. Kalau kita bilang Newaza, punya siapa? Punya Brazil. Apakah IJI nggak punya? Punya. Kalau saya pribadi, saya Pak Jainal, Pak Tarmisi, saya terutama Pak Jainal, ini ngomongnya orang lawas. Dulu, ini bahasa itu apa sih? Kalau versinya orang sana kan grapplingnya IJI seperti ini. Kalau orang IJI tulen apa yang kita ajari, ini bahasa itu adalah self defense, ilmu self defense yang dibawa ke bawah. Itu tak lepas dari grip. Grip itu kan kuncian itu kalau grip self defense yang kita ajari sapu kuning itu pakai berdiri, tapi itu namanya kalau dewasa pakai perkelahian bawah. Nah, di zaman dulu di tahun sebelum 90 sekian, namanya kalau ada materi ujian zamannya Pak Tombol, zamannya Mas Nur dan sebagainya, namanya perkelahian bawah. Belum kayak namanya dewasa. Tapi
Tapi setelah saya lihat Mas Zainal dengan Mas Warno ngasih pamflet untuk pembukaan siswa baru itu dojo-dojo dikasih template golek murid itu kuncian nambah sudah ada. Berarti itu menunjukkan waktu itu sudah terbentuk di sana pahamnya membaca berarti itu sudah terbentuk. Hanya saja mari kita belajar. Hanya saja kita terkendala sekarang itu bahasanya kok kita keren, ambar, Arab ternyata kuncian bilang kan kita tahu sendinya di sini. Kalau orang Iji tahu bahwa lengannya bentuknya di sini, berarti matanya di sini. Tentunya nggak harus selalu tidur. Bisa tidur terlentang, bisa tengkurap, bisa sampai sini suatu misal seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak usah gumunan. Terus kita belajar. Itu nggak boleh alamat. Seperti kan kita harus serius. Seperti semboyan kita yang terakhir dalam pelatihan tidak tahu aja. Makanya kalau kita bicara seperti tidak ada tahu aja, mesti ada hasil. Kita yakin karena para pendiri senior kita sudah sumpah sedemikian rupa itu mesti dirumuskan dan itu mesti ada hasil yang luar biasa. Hanya saja belum dipetani diuji. Mari kita kembalikan ke diri kita karena diri kita sumber rambut putih. Ini kita ada di sini Mas Zainal, ada di sini Mas Tarmizi, umur sudah sekian nyampe kok gelem gini karena apa? Mental kita sudah terbentuk, sudah di sini, sudah dibilang kalau sudah di sini nggak bisa kemana-mana lagi. Daripada ibaratnya kita latihan capek-capek, mendingan kita teman-teman seusia kita ngopi. Tapi kita dari dulu senior-senior kita, saya diajari Mas Zainal, mripatmu ya coba tutup. Kalau di lingkunganmu ada lahan kosong, ada tempat kelas, tonggo-tonggo, ayo dibuka jujitsu. Nah begitu. Jadi motivasinya kita harus melihat mata kita dibuka, telinga didengarkan. Karena mau nggak mau kalau bukan kita siapa lagi? Nah, kalau nggak kita mau bersaing dengan bela diri lain, di mana ada bela diri lain, jangan dulu Yesus itu kan cara. Masalah ilmu kita sembari berjalan, tapi di sini kita harus bagaimana putih-putih itu berbaris. Sumpah semboyan aja. Kita tampil di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya teman-teman pelatih yang lain, pelatih muda harus punya motivasi seperti itu. Karena kita sudah usia sekian, boleh ditambah 10 tahun guys, mulai. Nah, maka dari itu tradisi Mas, Iya. harus kita jaga. Dalam arti kita jalankan. Contoh, misalnya saya amati meskipun Mas Zainal belum berbicara, kenapa Dojo Mas Kumambang Bone yang jeruk muridnya kok oke? Banyak orang bertanya sampai ke toko mun oke nah sampai ke murid kok oke? Caranya bagaimana? Caranya kalau mental apa yang dikatakan Mas Zainal etika. Jadi lagi seneng Mas Kumambang itu Pak Bidin anaknya Bidin anak persoalan kepercayaan masyarakat dari Jujitsu nih jengkel ya Pak Bidin Jujitsu nih jalan bener ya Benny aku kita Pak Bidin ya percaya karena sangat kita jaga. Terus yang kesekian kalinya kalau sudah kita latihan berjalan kita punya tradisi dari para pendiri-pendiri mungkin sekarang bisa tanya Pak Babi Pak Cari biasanya sufos. Kita tetap kita jaga sufos itu apa? Lari kita bawa ke luar itu suatu marketing yang secara langsung bisa masyarakat melihat zaman saiki terus maju seperti ini masih putih-putih sesuatu yang langka itu anakku tak titip nih langka nih Mas. Nah, itulah. Jadi kita marketing seperti itu kita pertahankan biar dojo akan tumbuh. Yang selanjutnya tak kalah penting
didikan operasional kita adalah adik-adik kita kalau sudah latihan naik ke satu tingkatan, ojo lali nggo konco, golek konco, mbok piye caramu golek konco. Selagi kita yang penting sudah mau berbicara seperti itu, meskipun dia hasilnya kadang dapat, kadang nggak dapat, tapi yang penting berusaha. Contohnya seperti saudaranya Mas Gibran dari Pemoluksen, kenal temannya bisa sampai kita terisono Mas. Iya. kenal dan saya aku belum main ya itulah. Dan kembali ke bagaimana kita melayani siswa-siswa kita, bagaimana kita menjadi contoh siswa-siswa kita, seorang teladan, seorang pelatih. Dan dulu saya sama Pak Zainal hati-hati dari pelatih, ya, sikapnya dijogo menurut baikmu, karena bila sekali kena imbasnya ke organisasi. Terima kasih Mas Bro. Siap. Jadi memang trik-trik itu sebenarnya sudah dilakukan dari zaman dulu ya. Malah itu dipakai juga ke bisnis juga ya sekarang. MLM lah, Ya. mungkin trik marketing sales trik kayak gitu Ya, ya. ya. Ya itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menerapkan dari dulu. Ya. Seharusnya mungkin itu bisa dijaga juga. Jadi memang untuk Dojo Mas Kumambang ini sangat kompleks. Jadi dari garis atas ke bawahnya itu pemikirannya dan wawasan udah terbentuk gitu. Jadi para pelatih juga memahami atlet, dan atlet pun juga menghargai pelatih dan seniornya. Itu. Mungkin sekian dulu di perjalanan kita di Dojo Mas Kumambang. Mungkin kita bisa bersilaturahmi di lain kesempatan, dan tentunya kita akan berkunjung ke dojo-dojo lain. Kemana selanjutnya nanti silahkan ikuti di channel kami. Terima kasih Mas Benny, Mas Zainal, Mas Tarmizi atas ramah tamahnya di Dojo Kumambang. Dan buat teman-teman sekian, terima kasih. Salam Dojo. Os.